Sebenarnya di sini kan trennya memang up kan. Tapi kalau ada candlestick zebra kayak gini, ini kan candlestick zebra ini. Ini kan ada hijau, merah, hijau di sini. Jadi memang pada dasarnya ini kalau kita analisa secara besarnya ini dia tren turun dan dia ini udah resisten terakhir ditembus yang tadi kita bingung tadi. Nah, di sini saya memberikan himbauan, waduh bahasanya. Ini kalau udah berada di area sini dan dia itu zebra apa? Kali kayak gitu jadiannya. Di HP market beda, di komputer market beda, babi. Ada di sekitar 5 ataupun 6 hari yang lalu saya parley dengan modal entah berapa, entah 200.000 dan itu bisa jadi berapa udah lupa saya dan itu udah saya withdraw juga. Saya belum puas dengan hasil video itu. Dan ini video ini saya akan coba parley lagi dengan modalkan 100.000. Hasil dari kalau loss nggak apa-apa gitu ya. Saya akan coba parley karena marketnya saya lihat tadi bagus. Jadi sistem saya buat video itu sebenarnya kalau saya lihat dulu marketnya. Misalkan marketnya itu boleh, marketnya itu oke, itu baru saya coba trading. Tapi misalkan marketnya kurang, gitu saya nggak buat video, kayak gitu ya. Dan saya nggak trading. Di saat marketnya pertamanya bagus, di ujung-ujungnya kurang, itu saya akan berhenti juga. Jadi videonya juga berhenti kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya itu trading ya seperti kalian trading juga. Saya itu nggak terlalu jago-jago juga ya. Kalau dibilang saya jago itu enggak. Saya akan sadar diri juga. Misalkan itu memang saya nggak bisa di situ Pak. Seperti video parley kemarin, memang di ujung-ujungnya itu marketnya udah kurang yang bikin saya bingung gitu. Yang bikin kita itu kadang-kadang harus kayak gini. Waduh apa ini kayak gitu kan. Jadi itu memang saya memang nggak bisa lagi itu. Jadi daripada paksain kehendak gitu kan karena itu hal yang kita nggak bisa, ya udah saya berhenti kayak gitu ceritanya. Jadi ini saya lihat marketnya bagus, makanya saya itu boleh ataupun boleh masuk ke market lah gitu ya. Oke, kita mulai aja video ini. Let's go. Kita sudah masuk ke bagian tradingnya. Di sini di market Asia Composite Index itu kata-kata yang sering saya keluarkan ya. Itu di sini di market Asia Composite Index. Oke, ini di market Asia Composite Index pemirsa. Ini di presentasi 93%. Ya basically dia sama-sama dengan Kotek juga yang kemarin-kemarin kita udah buat video soal Kotek ya. Market Kotek itu oke, tapi belum terlalu familiar mungkin ya. Dan misalkan mungkin kita akan membahas Kotek karena saya juga ada trading juga di Kotek. Dengan Bang Iwan saya riset itu kalau nggak salah sekitar seminggu yang lalu saya risetnya itu ataupun 6 hari yang lalu lah ya. Saya risetnya itu 3 hari Pak, saya risetnya sama Bang Iwan. Jadi saya tanya-tanya sama Bang Iwan ini kayak mana. Bang Iwan juga tanya-tanya sama saya, Bang ini kayak mana, ini misalkan dia ini kayak ini bisa nggak kayak gitu. Di situ kami berdiskusi sama Bang Iwan. Oke, dan nanti kita lihat kayak mana dari hasil diskusi kami mengenai materi-materi yang boleh digunakan ataupun disiarkan di YouTube gitu ya. Oke. Jadi kenapa ya? Tadi perasaan sebelum saya record itu bagus, udah saya tungguin dia itu akan koreksi tapi dia malah membuat candlestick ini yang buat saya kesel. Membuat candlestick ini dan dia menciptakan candlestick besar dan dia menembus dari si area support ini ataupun support ini. Ini kan jadi buta map kita ya. Kan kayak gitu Pak. Tadi kan ceritanya tadi kan enak tuh. Makanya kita itu mau parley, mau senang-senang kayak gitu Pak. Tapi udah ada kehidupan. Cuman jadi ragu saya itu walaupun ada kehidupan ini naik ya. Ragu gara-gara ini dia tuh tembus dia. Tapi ini harus dia menembus minimal setengah dari inilah ya. Ataupun setengah dari si ini. Jadi setengahnya itu dia di sinilah. Menembus harus di sini. Itu baru oke kita open position. Lebih gampangnya lagi sebenarnya kalau kita berbicara di time frame 5 menit. Itu lebih gampangnya lagi. Jadi dia menembus dari sini, dari setengah ini. Itu masih oke. Ya kan ini kan masih ada sisanya kan 1 menit lagi nih, ya kan? Kalau dia nanti naiknya sampai ke sini, merahnya itu masih oke untuk open position follow track di time frame 1 menit. Kita lihat 1 menit ini lagi. Kita tunggu aja ya. Berarti saya udah murni menjelaskan semuanya. Saya open position kayak gitu rupa. Jadi udah saya tungguin ini, udah saya analisa. The market Asia Composite Index itu udah saya analisa ya. Nanti di market kedepannya di saat saya open posisi baru saya kasih tahu ini kenapa kayak gitu Pak. Dan kita open posisi mungkin 6 kali ataupun 7 kali. Semoga tanpa loss.
Oke, ini boleh nih kita open position. Ini walaupun dia naik, kita itu open position di sini ya 100.000. Ini open position kita selama 20 detik pemirsa ya. Kita open position selama 20 detik. Kita open position. Ini 20 detik ini. Jadi selesai kan segini, begitu juga selesai dengan kita semua. Ini dia akan doji dia. Ting doji. Nah, oke. Berarti open position kita selanjutnya itu di angka 190.000. Ini kita bulatkan aja ya supaya matematika saya itu nggak capek hitung, Pak. Nah, ini udah ada kejelasan nih di market Asia Composite Index. Udah ada kejelasan, maksudnya dia itu udah menembus dari si resisten kan. Tadi kan dia turun ya kan. Naik sama aja, cara analisa itu sama aja. Kita cepat-cepat open posisi baik kita pemirsa. Oke, kita menunggu. Ini profitnya itu kalau bisa dibilang ya, kalau saya boleh bilang, ini profitnya mungkin gara-gara memang trennya naik pertama, yang kedua itu resistennya itu makin lama makin tinggi. Terus satu hal lagi, ini dia candlesticknya itu zebra loh. Candlesticknya zebra. Di sini kalau open posisi buy, gini deh, saya kasih tips ya. Sebenarnya di sini kan trennya memang up kan. Tapi kalau ada candlestick zebra kayak gini, ini kan candlestick zebra ini kan. Ada hijau, merah, hijau di sini. Dan di sini kan misalkan Anda ada bertemu dengan kondisi seperti ini dan rencana mau open position di sini, open posisi buy. Itu kalau bisa jangan open posisi buy kalau bisa. Nah, kayak gitu ya, jangan. Kalau bisa jangan, coba ya contoh ya. Ini contoh ya, nggak dihitung dalam open posisi. Ini contoh, ini saya open posisi sell nih di time frame 1 menit ya. Saya open posisi sell tapi 15.000. Ini nggak dihitung dalam nggak dihitung dalam parlay ataupun dalam video, tidak, tapi ini untuk contoh aja. Jadi contoh ini untuk memberitahukan kepada kalian kalau di sini bahaya open position follow, Pak, kayak gitu. Jadi memang pada dasarnya ini kalau kita analisa secara besarnya, ini dia turun dan dia ini udah resisten terakhir ditembus yang tadi kita bingung tadi. Terus di sini dia ada resisten pertama, resisten kedua, ya kan, supportnya juga makin lama makin naik, resisten makin lama makin naik. Di sini kebetulan nih. Nah kan kita pikir dia itu ini bisa ini open posisi buy, kadang-kadang 3 menit, 5 menit kayak gitu-gitu. Nah, di sini saya memberikan himbauan, waduh bahasanya. Ini kalau udah berada di area sini dan dia itu zebra, Pak. 1 2 3 4 5 6 7, biasanya itu 7 sampai 9 dia biasanya, ya. Di sini di area sini, ini kan harusnya open posisi buy nih tadi nih di sini. Harusnya open posisi buy di sini, diselesaikan di sini. Gara-gara ya pada dasarnya kita analisanya itu analisa tren naik kan. Kalau dia ada candlestick yang warna-warni kayak gini, kalau bisa jangan open posisi buy, tunggu aja dulu open posisi sell-nya. Atau tunggu aja dulu baru kita bisa open posisi buy. Gitu. Tunggu aja dulu. Takutnya dia memang warna-warni dia. Tuh dia. Oke. Open posisi kita selanjutnya itu berapa? 360.000 kita open position ya. Kita pindah market. Oh, di sini juga udah ada kejelasan ini ya. Ini sudah ada kejelasan. Kenapa saya ngomong kayak gitu sekarang? Ini juga sudah ada kejelasan. Dia di sini dia ada SBR ya. Di sini dia ada SBR. Ini dia S-nya, ini dia R-nya, ya kan. Dia nanti di sini mau naik. Kita tunggu dulu satu candlestick yang dia doji, boleh, candlestick kecil boleh. Bebas warna apa. Pokoknya kita di sini tunggu dulu dia doji baru kita open position. Nggak bisa langsung open position di sini buy, nggak bisa. Maksudnya itu bukan nggak bisa, tapi presentasi kalau kita open posisi, misalkan pernah kejadian kayak gini 10 kali. Kita open positionnya itu di saat dia langsung open positionnya 10 kali, itu profitnya itu 5 sekali, kadang-kadang 6 kali, kadang-kadang 4 kali. Jadi jatuhnya itu hoki gitu. Tapi misalkan dia doji, itu tingkat profitnya itu bisa 90% tingkat akurasinya, kayak gitu-gitu ya. Sampai ke situ risetnya Pak, kami sudah melakukan open posisi buy. Kita menunggu. Apa saja yang kalian dapat di grup Casper Signal? Ya, sekarang coba perhatikan, membernya udah hampir 1000 orang dan mereka menikmati profitnya sangat-sangat baik. Di Casper Signal mereka memberikan signal informasi arah harga yang udah dianalisa. Kita nggak perlu repot memikirkan teknik ini, teknik itu, teknik segala macam, tidak perlu sekarang. Karena kita cuma menerima hasilnya saja dari mentor yang sudah sangat profesional. Itulah Casper Signal, makanya grup yang paling saya rekomendasikan untuk trading sekarang ada di Casper Signal. Karena mereka memberikan trabar dan digaransikan.
Join Casper Sinyal, silahkan DM adminnya di deskripsi di bawah. Open position kita yang ketiga ya. Open position berikutnya itu di angka 685.000,9. 685.000, 690 lah. 690, kita menunggu sekitar 7 detik lagi. Kalau turun kok udah nggak jelas. Bagus. 690.000. Oke. Kita menunggu. Kita ganti market. Oke. Oh, ini bisa nih kita open posisi buy. Ini kenapa bisa open posisi buy? Gara-gara kita ketahui bersama kalau sebenarnya open posisi buy di sini bagusnya 3 menit, Pak. Sebenarnya bagusnya 3 menit. Kenapa? Ini kalau open posisi 1 menit itu tingkat akurasinya itu 70% sampai 80%. Memang di sini agak berbahaya. Saya nyesal juga open posisi buy 1 menit di sini. Sebenarnya 3 menit. Kenapa kayak gitu? Dia kebiasaan dari uptrend ya, ataupun uptrend kayak gini itu kalau nggak ada candlestick merah kecil, ya kan? Dia sekali merah besar terus nanti dibalas lagi langsung besar kayak gitu. Jadi misalkan candlestick merahnya itu lumayan, itu nanti dibalas besar. Kalau candlestick merahnya kecil, nanti dia akan kecil-kecil juga balasannya. Ya kan? Kalau dia besar nanti dibalas lagi besar kayak gitu, Pak. Kayak gini. Nanti dibalas ini lebih besar kayak gitu. Dan ini kenapa saya open position buy? Di sini untuk perlawanan dari sell-nya itu udah ada, cuman 2 perlawanan di sini sama sumbu. Ini kalau saya profit sih hoki saya kayaknya ya. Sebenarnya open posisi buy itu bagusnya 3 menit di situ, Pak. Makanya tadi tingkat akurasinya tadi yang saya bilang itu 80% gara-gara dia doji. Kayak gitu. Karena koreksinya itu belum sempurna tumbuh. Ini dia koreksi. Ini juga koreksi nih, sumbu ini di atas ini. Ini juga koreksi nih, sumbu di atas ini. Koreksi sell. Dia udah naik kan? Turun. Makanya dia jadi sumbu. Sing jadi sumbu kayak gitu. Itu koreksi. Kalau kita lihat di time frame yang lebih rendah, biar lebih jelasnya. Time frame 15 menit, 15 detik. Ah, ini dia banyak merahnya. Ini dia koreksi-koreksi tadi nih. Kalau kita potong dia jadi sumbu dia. Ini badannya. Kayak gitu. Oke. Kita ganti market lagi ataupun market di sini aja kita stay. Tapi kita harus menunggu. Tahu nggak sekarang itu jam berapa udah? Sekarang itu udah jam 4:05, setengah jam kita udah trading. Baru open posisi 4 kali. Kayak gitu kalau parlay. Harus benar-benar pure melihat dari market dengan baik. Open posisi sekarang itu 1.300.000. Komoditi composite index ini nggak lain ya. Gold OTC bah marketnya, woi, gak berani. Ini udah open posisi besar-besaran, kita harus menunggu yang bagus-bagus aja, yang menjanjikan aja lah, jangan ngawur-ngawur lah ya. Oh ini bisa open posisi buy. Turun lagi dia, sakit hati aku di situ. Ini kenapa open posisi buy ya? Karena dia nembus resisten, terus dia itu mau ngejuntuh ke resisten ini, udah. Ini bukan OTC pak. Jadi OTC di sini. Kadang-kadang OTC di Olimtrade itu kayak babi dia bang. OTC di Olimtrade ya, dia itu kayak nggak sesuai dengan materi yang kita pelajari kan, kayak gitu kan kurang sekali kayak gitu ya. Kita udah pelajari bagus tapi dia mental dengan materi kita kayak gitu, jadi aneh. Materi global itu mental. Contoh, materi support resisten kan dari anak kecil sampai orang tua tahu kan materi support resisten, tapi di situ nggak bisa support resistennya kan, aneh kan. Saya nggak tahu itu kenapa di OTC Olimtrade ya. Kok bisa kayak gitu, maksudnya kok bisa nggak bisa, aduh, kok bisa ini, kok bisa apa namanya, kok bisa dia itu nggak berfungsi dengan baik kayak gitu pak, kan aneh kita lihat kan kalau kayak gitu kan. Oke, sesuai dia dengan yang kita gambarkan, dia itu persis nyentuh ke resisten ini. Alright, open posisi selanjutnya itu di angka kalkulator, kayak saya kan matematika saya kurang. 2.470, 2,5 juta lah, 2,5 juta. Kita open position di sini aja kayaknya ya, kita stay ya. Karena ini saya lihat lebih menjanjikan dong, kan nggak masalah dong. Ini lebih menjanjikan dia. Ini apaan coba ini? Nggak jelas. Saya akan beritahu kan, saya ke depannya saya mau bahas trend mayor minor secara lengkap dan secara proper ya. Saya akan bahasnya.
secara lengkap dan secara proper, maksudnya itu secara lengkap dan secara rinci saya akan bahas dari trend mayor minor yang sebenarnya. Alright? Tapi saya tidak akan menjelaskan di sini, saya menjelaskan di platform sebelah karena di sana lebih gampang saya menjelaskannya ya. Kita nanti akan jelaskan di sana, mungkin kita akan trading di sana paling dengan demo karena kan saya memang gak ada saldo di sana. Oke? Udah lama kayaknya, harus buat akun baru kayaknya sih. Ini kalau kayak gini karena gara-gara kita open posisi kebetulan serius dan nggak mungkin komplain, di sini saya hindari aja ya. Kalau di sini market ini sebenarnya bagus sebenarnya, saya nggak bilang ini jahat, saya nggak bilang ini buruk. Ya kayak gitu. Jadi kalau kita open position di sini dengan open position mungkin one shoot kan, yang kita harapkan itu nggak bisa gara-gara di sini memang kadang-kadang dia doji. Ya kita langsung potong habis gitu pak, nggak bisa lagi, udah nggak bisa komplain. Walaupun sebenarnya bisa aja market itu. Ini belum ada kepastian. Asia Composite Index nggak jelas. Better ini sih beneran pak, better ini daripada yang tadi. Ini dia pasti dia. Oke, bisa ini sekali lagi. Ini mungkin the last open position kita ya, gara-gara kita udah trading itu sekitar setengah jam, 40 menit kita udah trading. Open position terulang kembali kesalahan bodoh saya. Saya tadi open posisi di market Euro Composite Index loh di HP loh. Memang pakai trading pakai HP memang asik sih, memang kontol kali kalau kayak gitu jadiannya. Di HP market beda, di komputer market beda, babi anjing.